Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedan Taufik Dermawan dari kelas 3B dengan NIM 220660121128. Di sini saya akan mengenalkan requirement engineering. Di sini saya akan mengenalkan requirement engineering. Requirement engineering adalah proses pengumpulan kebutuhan dan keinginan pengguna untuk membangun suatu sistem atau aplikasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengaplikasian requirement engineering pada kasus penjualan hasil pertanian. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita mengenal terlebih dahulu requirement engineering. Requirement engineering adalah tahapan penting dalam rekayasa perangkat lunak yang melibatkan proses pengumpulan, analisis, dokumentasi, dan pengolahan kebutuhan atau sistem. Untuk studi kasus, kita akan membuat 4 kebutuhan. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya meningkatkan penjualan hasil pertanian lokal dan mengurangi tingkat impor. Yang kedua ada kebutuhan. Aplikasi harus bisa menampilkan produk, deskripsi, harga, dan stok yang tersedia. Yang ketiga ada keinginan. Pengguna harus bisa membuat akun dan melihat riwayat pembeliannya. Yang terakhir ada asumsi. Pengguna terhubung dengan internet dan memiliki smartphone atau komputer. Lanjut kepada metode penelitian. Yang pertama ada survei. Dengan survei menggunakan kuesioner online dan kuesioner di pasar lokal untuk memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua ada perencanaan, membuat user journey, user case diagram, dan flowchart untuk memvisualisasikan fitur aplikasi. Yang terakhir kita menggunakan metode agile, menerapkan siklus pengembangan perangkat lunak yang terus berulang dan di perencanaan desain, ujian, hingga penerapannya. Selanjutnya kita membuat desain aplikasi. Antarmuka meminimalkan jumlah tombol dan menu untuk memudahkan pengguna guna warna-warna terkait dengan pertanian. Yang kedua, kita melihat fitur dengan menampilkan produk-produk yang tersedia, melihat detail produk, membuat akun, dan membuat pesanan. Yang terakhir ada pengujian. Dengan melakukan pengujian aplikasi pada pengguna sebelum peluncuran. Selanjutnya implementasi aplikasi. Yang pertama ada pengembangan. Implementasi fitur-fitur sudah dipilih dan didesain. Yang kedua ada database. Menyiapkan database yang terintegrasi dengan aplikasi. Dan yang terakhir kita melakukan testing atau pengujian. Menguji aplikasi dengan memakai langsung dan mencoba feedback serta memperbaiki sebelum peluncuran aplikasi tersebut guna meminimalisir kesalahan dalam aplikasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan release produk dengan melakukan peluncuran, memasarkan produk secara online dengan membangun website dan menggunakan media sosial untuk melakukan promosi pada produk tersebut. Yang kedua, maintenance, melakukan pemeliharaan dan update aplikasi agar tetap stabil dan memuaskan pengguna. Untuk yang terakhir, kita menghitung keuntungan dari penjualan hasil pertanian lokal dengan memperluas pangsa pasar bagi petani lokal dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Untuk pembahasan, melalui proses requirement engineering yang baik, aplikasi pengujian hasil pertanian dapat dibangun dengan fitur-fitur yang mengakomodir kebutuhan pengguna, dan implementasinya perlu diskusi yang intens terkait kebutuhan pengguna dan kemampuan teknis yang tersedia. Untuk poin nomor 2, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada prototype, yang kedua metode agile, dan yang ketiga metode waterfall. Untuk metode prototype,
Metode prototype adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pembuatan prototype atau model awal dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Prinsip-prinsip metode prototype adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membuat prototype, fokus pada pembuatan prototype atau modal awal dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua, mendapat umpan balik atau feedback dari pengguna. Prototype digunakan untuk mendapat umpan balik dari pengguna dan stakeholder. Yang terakhir ada interaksi. Dengan melakukan interaksi berdasarkan umpan balik, prototype memperbaiki dan tingkatkan dalam interaksi berikutnya. Contoh kasus implementasi metode prototype adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi mobile baru, tim pengembangan menggunakan metode prototype dan membuat prototipe awal aplikasi dan meminta umpan balik dari pengguna atau feedback berdasarkan umpan balik tersebut. Tim pengembangan melakukan perbaikan dan peningkatan pada prototipe dalam iterasi berikut hingga aplikasi siap diluncurkan dan digunakan. Untuk selanjutnya ada metode agil. Metode agil adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat. Prinsip-prinsip metode agil adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu dan interaksi, fokus pada kolaborasi tim dan interaksi antar individu dalam tim. Perangkat lunak yang berfungsi fokus pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan, melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, menanggapi perubahan, fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Untuk contoh kasusnya, implementasi metode agil adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan perangkat lunak baru. Tim pengembangan menggunakan metode agil dengan fokus pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat dan melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan. Tim pengembangan juga fleksibel dan menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan dan dapat menguntungkan bagi pelanggan dan si penggunanya. Untuk yang terakhir ada metode waterfall. Waterfall model seperti dalam diagram tersebut atau urutan tersebut. Yang pertama ada requirement, yang kedua ada desain, yang ketiga ada implementasi, verifikasi, dan maintenance untuk yang terakhir atau finishingnya. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada tahapan-tahapan pengembangan yang struktur dan berurutan. Prinsip-prinsip metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan yang terstruktur. Fokus pada tahapan-tahapan pengembangan yang terstruktur dan berurutan. Yang kedua, dokumen yang jelas. Membuat dokumen yang jelas dan struktur digunakan untuk mengarahkan pengembangan perangkat komputer. Yang terakhir, tidak ada iterasi. Tidak ada iterasi atau perbaikan pada tahapan-tahapan pengembangan. Untuk contoh studi kasusnya, contoh kasus implementasi metode waterfall adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem informasi baru. Tim pengembangan menggunakan metode waterfall dengan fokus pada tahapan-tahapan pengembangan yang struktur dan berurutan. Dokumen yang jelas dan struktur digunakan untuk mengarah perkembangan perangkat lunak dan tidak ada iterasi atau perbaikan pada tahapan pengembangannya.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.